Mas Rima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Rima. Kabar bagaimana hari ini? Alhamdulillah, sehat. Baik, Mas. Walafiat. Posisi sedang berada di mana sekarang? Saat ini saya masih di Solo. Saya akan menyusul kontingen tanggal 27 nanti, Mas. Ya, baik. Terkait delegasi Paralimpiade Indonesia di Paris, Perancis, berapa personil yang dikirimkan dan meliputi bidang lomba apa saja ini, Mas, cabornya? Untuk atlet sendiri, kita mengirimkan 35 atlet yang lolos ke Paralimpiade Paris saat ini, Mas. Jauh lebih banyak daripada yang waktu itu di Tokyo, hanya 23. 35 atlet ini tersendiri terbagi menjadi 5 atlet atletik, 9 atlet badminton, 3 atlet renang, 1 atlet tenis meja, 3 atlet angkat berat, 1 atlet cycling, 1 atlet shooting, 5 atlet panahan, 4 atlet boccia, dan 3 atlet blind judo. Jadi 35 atlet ini yang kita kirimkan ke Perancis. Nanti masih didampingi oleh official, kemudian pelatih, dan tim chef de mission atau tim pendukung kontingen. Ya, ada banyak cabur yang diikuti. Mas Rima, ngomong-ngomong ini ya, sebelum mengirimkan atlet ke Olimpik ataupun Piala Dunia sepak bola dan sebagainya ini, bagaimana mendapatkan bibit-bibit pemain timnas yang bisa dikirim ini, Mas? Apakah setahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu pembinaan atau bagaimana nih, Mas? Iya, kalau untuk level Paralimpiade ini level puncak ya, Pak. Jadi ini istilahnya bagi kita adalah atlet super elit. Jadi kita membagi atlet elit sendiri menjadi internasional, level Asia Tenggara, level Asia, dan level dunia seperti Paralimpiade ini. Ini pembinaannya sudah berjalan sudah di atas 5 tahun. Bahkan mereka supaya bisa lolos ke Paralimpiade Paris ini harus ikut tryout puluhan kali ke luar negeri dari tahun 2021. Jadi pasca selesai Paralimpiade Tokyo, praktis itu ada event-event untuk berburu poin menuju Paralimpiade Paris. Nah, atlet super elit kita ini sudah ikut puluhan kali untuk ajang tryout ini, karena mereka harus memenuhi participation point dan juga ranking point untuk bisa memenuhi kualifikasi lolos ke Paralimpiade Paris ini. Praktis 3 tahun mereka terus melakukan latihan, kemudian tryout ke kejuaraan ke luar negeri untuk bisa lolos ke Paralimpiade. Ini hanya supaya bisa lolos saja sudah sangat susah sekali, Pak, untuk bisa lolos ke Paralimpiade ini. Kemudian ditambah lagi nanti juga ada target medali yang jauh lebih sulit lagi. Tapi kita harus optimis, tetap harus ada yang bisa dibawa pulang. Kalau raihan yang sudah didapatkan mungkin belajar dari Paralimpik yang lalu bagaimana, Mas? Dan target ke depan seperti apa ini? Ya, di Paralimpiade Tokyo kemarin kita kan mendapatkan 2 emas, 3 perak, 4 perunggu. Namun 2 emas yang kita dapat di Tokyo itu dari nomor ganda campuran maupun ganda putri para badminton. Salah satu nomor andalan kita yaitu ganda putri, di mana kita ranking 1 dunia, juara dunia, dan pemain terbaik dunia ada di Indonesia itu dihapus, Pak, di Paralimpiade Paris ini. Jadi 1 emas kita yang waktu Tokyo itu saat ini dihapus, sehingga praktis kita hanya berani menargetkan 1 emas dulu dari ganda mix Leani Ratri dan Hikmat. Kemudian kita targetkan peraknya nanti 2 perak dan 3 perunggu. Nah, tapi kita juga punya bibit-bibit baru yang juga akan berpotensi. Mudah-mudahan ada yang bisa meraih medali yang lebih tinggi dari yang kita harapkan. Jadi mungkin dari perak-perak yang kita targetkan, mudah-mudahan nanti akan ada yang berbuah menjadi emas di Paris ini. Ya, bismillah, semoga mendapatkan prestasi raihan seperti yang kita harapkan. Ya, kalau dilihat dari persiapan menjelang keberangkatan, bagaimana antusias dan optimisme dari para atlet yang berangkat ini, Mas Rima? Ya, luar biasa ya, Pak. Ini kan ajang tertinggi yang menjadi impian mereka. Jadi mereka sudah jauh-jauh hari itu mempersiapkan diri, sudah tahunan. Jadi kita bagi menjadi 3 kloter keberangkatan ke Paris. Yang pertama adalah cabur baru yang bikin kejutan, yaitu boccia dan panahan. Kita kirimkan tanggal 5 Agustus awal bulan ini untuk adaptasi dan aklimatisasi iklim di sana.
Kemudian kontingen utama kemarin berangkat tanggal 20, seluruh kontingen. Kemudian kontingen ketiga, saya dan Pak DB Susanto, Pak Kajari yang sedang menyiapkan Peparnas akan menyusul tanggal 27 besok. Jadi semuanya sudah antusias, siap 100% untuk mengeluarkan performa terbaiknya nanti di Paris. Kira-kira kontingen sampai di Paris kapan ini Mas? Kemudian apa persiapan, kendalanya selama di sana, termasuk iklimnya tadi informasinya besok itu seperti apa ini? Ya, jadi kita menerima report, kita harus tetap melakukan rapat harian dengan tim yang di Paris. Mereka semua sudah ada di sana tanggal 21 kemarin, Pak. Sudah seluruh atlet sudah berada di sana. Kemudian perkiraan cuaca panas tidak terjadi, Pak. Cuacanya sejuk, pagi hari itu 18 derajat Celcius. Jadi iklimnya lebih bersahabat dari yang diperkirakan. Kemudian hanya kendala itu ada di angin. Jadi untuk cabur panahan, angin di sana ini kencang sekali, jauh berbeda dengan ketika latihan di Indonesia. Tapi untungnya kita sudah mengirimkan mereka dari tanggal 5 Agustus. Jadi mudah-mudahan mereka bisa beradaptasi dengan kondisi angin yang ada di Paris. Ya. Untuk pertandingan dimulai kapan dan kira-kira berakhir kapan ini Mas Rima? Untuk pertandingan serentak akan dimulai tanggal 29 Agustus. Jadi tanggal 28 Agustus akan ada upacara pembukaan. Kemudian hari pertama pertandingan tanggal 29 Agustus hingga tanggal 7 September, Pak. Jadi tanggal 8 September ketika closing ceremony sudah tidak ada pertandingan. Dan tanggal 9 September kita pulang bersama-sama ke Indonesia. Ya. Baik, sebagai bentuk edukasi untuk masyarakat yang mungkin punya talenta, mungkin punya skill di cabur tertentu, singkatnya seperti apa Mas agar atlet ini bisa lolos tingkat internasional seperti ini, jenjangnya seperti apa Mas? Ya, jadi kita terbantu sekali ya Mas dengan adanya event-event para ini. Para penyandang disabilitas kini punya satu lagi profesi yang bisa mereka kejar. Jadi selain sebelumnya kalau penyandang disabilitas di usia muda itu biasanya mau jadi programmer, mau jadi punya usaha, punya dan lain-lain. Tapi dari kabar dari staf sus presiden bidang sosial Mbak Angki yang juga penyandang disabilitas, kemarin ketika beliau berkeliling ke banyak SLB penyandang disabilitas di Indonesia, sekarang ada satu profesi nomor 1 di Indonesia yang disuarakan oleh para penyandang disabilitas di usia sekolah, yaitu menjadi atlet. Masya Allah. Kenapa? Karena selain mereka dengan kondisi yang memang berbeda dari yang non disabilitas, mereka tetap bisa mengharumkan nama bangsa dan negara di level internasional, mendapatkan penghargaan yang layak setara dengan yang atlet non disabilitas. Jadi atlet Olimpiade nanti apabila mendapatkan emas mendapatkan 6 miliar. Begitu juga dengan atlet yang disabilitas. Ini sudah dijamin oleh Bapak Presiden Jokowi sendiri bahwa beliau memperlakukan secara setara seluruh treatment yang ada di atlet non disabilitas dengan atlet disabilitas, sehingga hal ini akan menimbulkan motivasi yang besar bagi seluruh penyandang disabilitas di usia muda. Mereka punya karir yang menjanjikan sebagai atlet, sehingga marilah kita semua bersama-sama mendukung gerakan Paralimpiade ini sehingga makin banyak atlet-atlet disabilitas potensial yang bisa tampil di level internasional nantinya. Baik, kita dukung sepenuhnya, termasuk hari ini kita sajikan untuk pendengar. Mas Rima, mungkin yang terakhir ada harapan yang ingin disampaikan terkait dengan event ini, baik dari atletnya ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Silakan. Iya, kita dari atlet Paralimpiade sudah berusaha menyiapkan secara teknik, fisik, mental, semuanya sudah kita prepare secara maksimal, namun tetap harus ada faktor X atau dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Faktor X inilah yang bisa nantinya mengizinkan kita membawa prestasi setinggi-tingginya di ajang Paralimpiade ini. Jadi kita mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar kita bisa tampil maksimal di Paris nanti. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Rima Ferdianto atas waktunya. Sukses untuk atlet Paralimpiade Indonesia tahun 2024. Semoga mendapatkan raihan seperti apa yang kita targetnya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kabar Pasar. Rima Ferdianto, Wasekjen NPC Indonesia, sudah menyampaikan bagaimana persiapan dan bagaimana perjalanan dari atlet Paralimpiade Indonesia tahun 2024.